Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonia Bongi Limahekin dengan NIM 25869052 mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Kamis 15 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran penilaian uji kinerja di SMP PGRI 2 Maumere dengan materi peran keluarga bagi perkembanganku. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Siap risalah. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Satu orang memimpin kita dalam doa. Ibu guru serta guru-guru sekalian, dalam nama Bapa dan Bapa yang berada di Roh Kudus, amin. Allah Bapa pemberi kehidupan, sekarang kami ingin melanjutkan kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu, Roh kebijaksanaan ke atas diri kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, sekarang Ibu absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi kita hari ini, sekarang kita melakukan ice breathing dulu. Tiko pimpin kita. Silakan berdiri. Tepuk semangat. 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 Oke, silakan duduk. Terima kasih Bu. Hari ini kalian semua bersemangat ya? Ya. Oke, berarti kalian siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Semuanya siap? Siap. Baik anak-anak, hari ini kita masuk ke materi peran keluarga bagi perkembanganku. Di dalam materi peran keluarga bagi perkembanganku ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami peran keluarga serta pesan kitab suci tentang sikap yang perlu dikembangkan terhadap keluarga sehingga mampu mensyukuri kebaikan keluarga dan bersedia terlibat secara aktif di dalam kehidupan keluarga. Baik, di dalam materi ini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, menurut kalian apa itu keluarga? Ada yang tahu? No. Elva, silakan jawab. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama dan utama yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Oke, dari Elva, keluarga itu dari ayah, ibu, dan anak. Ada yang lain? Ada ibu. Oke. Keluarga adalah tempat di mana kita merasa aman, bahagia, dan saling menyayangi. Oke, menurut Oris, keluarga adalah tempat kita merasa aman dan nyaman. Oke. Sekarang yang kedua, di dalam keluarga terdiri dari siapa-siapa saja dan sebutkan perannya masing-masing. Ayo, Sela, ayah, ibu, dan anak. Oke.
Menurut Sela, yang termasuk di dalam anggota keluarga adalah ayah, ibu, dan anak. Jadi ayah, ibu, dan anak itu memiliki perannya masing-masing. Di sini ayah berperan sebagai apa? Ciko. Ayah berperan sebagai kepala keluarga dan mencari nafkah. Ayah berperan sebagai kepala keluarga dan mencari nafkah. Peran ibu, ada yang tahu? Saya Bu. Ibu berperan mendampingi ayah dan mengurus rumah tangga. Ya, ibu berperan mendampingi ayah dan mengurus rumah tangga. Peran anak, saya Bu. Ervin. Anak berperan untuk menghormati orang tua, belajar, membantu orang tua, serta menjaga dan menyayangi satu sama lain. Oke. Jadi anak itu berperan untuk membantu orang tua, belajar, menghormati orang tua. Oke. Yang ketiga, sebutkan peran kalian sebagai anak. Anak yaitu menghormati orang tua, belajar. Jadi itu peran anak. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran inti kita hari ini. Di sini ibu menampilkan video film pendek yang berjudul tentang ayah. Di sini kalian akan menonton dan menyimak baik-baik video yang akan ditayangkan ini. Ayahku dokter, ayah banyak menyelamatkan orang sakit. Papi arsitek, ahli mau bikin gedung tinggi. Dan ibu pengusaha yang sering banget ngajak liburan. Sekarang kita dengarkan cerita dari Shakila. Ayahku adalah seorang yang kerjanya kerja tiang-tiang. Pokoknya kalau udah terima telepon, ayah pasti pergi buru-buru. Ada pulang malam. Sering juga pulangnya pagi pas kita mau sekolah. Ayah tuh kerjanya bahaya, panjat tiang tinggi-tinggi. Makanya kita suka takut kalau ayah lagi kerja. Apalagi kalau malam hujan, ayah pasti capek. Makanya ibu selalu ajak doa buat ayah. Semoga ayah selalu selamat waktu kerja. Ya Tuhan, lancarkanlah kerjaan ayah. Karena ayah udah kerja buat kita dan ibu, juga buat banyak orang yang sakit, orang yang kerja, teman-teman kita, biar semua jadi senang. Ayah tuh tak lucu kira pas tidur. Paginya ada surat buat Kila. Pas sama Kila, ayah selalu bisa bikin Kila ketawa. Kila cinta banget sama ayah. Itu tuh ayah Kila. Ayah dan para pejuang keluarga, kami bangga pada kalian. Oke, baik. Setelah kalian
menonton film pendek yang berjudul tentang ayat tadi, ada pertanyaan tentang video film pendek tentang ayat tadi. Yang pertama, menurut kalian apa itu keluarga? Ya. Keluarga adalah tempat di mana kita bersama bahagia dan saling menyayangi. Keluarga adalah tempat di mana kita merasa aman dan bahagia. Di dalam keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Anak-anak ini ya adik dan kakak. Peran ayah sebagai kepala keluarga, mencari nafkah. Peran ibu mendampingi ayah dan mengurus rumah tangga. Seperti dalam video tentang ayah tadi, peran ayahnya dia bekerja sebagai PLN. Dia bekerja untuk memperbaiki listrik. Jadi dia menceritakan tentang pekerjaan ayahnya, peran ayahnya di dalam keluarga, yaitu mencari nafkah dengan cara memperbaiki listrik. Terus yang berikut, bagaimana peran keluarga kalian dalam perkembangan diri kalian? Eva. Keluarga sangat berperan penting dalam keluarga karena keluarga sebagai fondasi dalam hidup Ya. Keluarga itu sangat berperan penting di dalam perkembangan kita, apalagi kita sebagai anak. Jadi keluarga itu adalah fondasi atau dasar yang pertama. Jadi bagaimana mulai belajar berjalan, membaca, itu berawalnya dari keluarga. Jadi keluarga itu berperan sangat penting dalam perkembangan kita sebagai anak. Jadi pendidikan yang pertama dan utama itu adalah di dalam keluarga. Jadi keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama dan utama yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Arti keluarga yaitu tempat di mana kita merasa aman, bahagia, dan saling menyayangi. Fungsi utama keluarga itu sebagai fondasi atau dasar pendidikan pertama dan utama, pembentukan karakter dan kepribadian diri seseorang. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, keluarga itu sebagai dasar di mana kita membentuk karakter dan kepribadian kita. Jadi bukan dari sekolah. Sekolah itu hanya melanjutkan peran dari keluarga. Jadi keluarga itu sangat penting dan utama. Sampai di sini paham? Oke. Sekarang kita lanjut. Peran ayah sebagai kepala keluarga dan mencari nafkah. Peran ibu, pada sama-sama. Ibu berperan mendampingi ayah dan mengurus rumah tangga. Jadi di sini ayah dan ibu yang disebut sebagai orang tua kita sama-sama memiliki peran penting untuk merawat, mendidik, dan mencukupi kebutuhan anak. Oke, kita lihat yang berikut, peran adik dan kakak. Biasa disebut sebagai peran anak. Baca sama-sama. Adik dan kakak berperan untuk menghormati orang tua, belajar membantu orang tua, serta menjaga dan menyayangi satu sama lain. Ya. Jadi kita sebagai anak berperan untuk menghormati orang tua, belajar, membantu orang tua, serta menjaga dan menyayangi satu sama lain. Jadi di dalam keluarga itu kita harus saling menyayangi, harus saling
Hormati. Oke, setelah mendengar penjelasan tadi, ini ada tugas mandiri di mana kalian harus berdiskusi antar teman-teman. Ini tugas mandirinya ada 3. Kalian menuliskan pada lembar kerja yang ibu sudah bagi tadi. Menuliskan tentang apa ada yang dilakukan oleh ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya pada masa kecil sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, menuliskan harapanku saat ini terhadap ayah, ibu, dan anggota keluarga yang lainnya. Yang ketiga, menuliskan harapan orang tua kepada diriku saat ini. Jadi ini ibu kasih waktu kalian berdiskusi dengan teman. Silakan berdiskusi. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Kalian diskusi dengan teman-teman kalian dari 3 pertanyaan ini. Menurut kalian mana yang lebih sulit? Menuliskan harapan kalian terhadap orang tua dan anggota keluarga, atau menuliskan harapan mereka terhadap kalian? Jadi menurut kalian mana yang lebih sulit? Menuliskan harapan terhadap orang tua dan keluarga. Sheila, menurut Sheila, mana yang lebih sulit? Menuliskan harapan kalian terhadap orang tua dan anggota keluarga. Jadi yang lebih sulit menuliskan harapan kita terhadap orang tua dan anggota keluarga. Ya. Jadi sampai di sini sudah paham? Sudah. Jadi sesungguhnya semua anggota keluarga turut membantu dalam perkembangan, walaupun perannya berbeda-beda dan sekalipun yang dilakukan sederhana. Di sini orang tua melatih kita berbicara, berjalan, melakukan pekerjaan. Jadi orang tua itu bukan hanya melahirkan kita, tetapi mereka melatih kita untuk berbicara, melakukan pekerjaan, melatih kita untuk bersikap toleransi, bersikap sopan. Itu orang tua yang mengajarkan kita, bukan orang lain. Maka dari itu, orang tua itu sangat berperan penting di dalam keluarga. Sampai di sini paham? Paham. Kita lanjut. Oke, sekarang kita ice breaking dulu. Silakan berdiri semua. Sekarang ibu beri contoh dulu menyanyikan lagu ini dengan gerakannya. 1, 1, aku sayang ibu. 2, 2, juga sayang ayah. 3, 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Sudah? Sudah. Oke, sekarang kita buat. 1, 1, aku sayang ibu. 2, 2, juga sayang ayah. 3, 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Silakan duduk. Oke, sekarang ini ada tugas kelompok di mana kalian berdiskusi.
Jadi di sini Ibu akan bagikan lembar kerja untuk kalian diskusi. Silakan diskusi. Silakan diskusi. Jadi di sini pertanyaan yang pertama, pertanyaan diskusi kalian pertama itu, apa alasan kita harus menghormati orang tua? Seperti di dalam teks Katekismus Gereja Katolik yang Ibu sudah bagikan dalam lembar kerja kalian. Yang kedua, dengan cara apa hormat kepada orang tua itu diwujudkan. Jadi silakan berdiskusi di dalam kelompok. Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang masing-masing kelompok utus satu orang presentasi di depan. Dari kelompok 1. Selamat pagi Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa alasan kita harus menghormati orang tua? Karena orang tualah yang melahirkan kita, membesarkan kita, selalu mendampingi, menjaga, dan menyayangi kita. Jadi kita harus menghormati orang tua. Dengan cara apa hormat kepada orang tua itu diwujudkan? Membantu orang tua, menghormati orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, rajin sekolah, dan belajar yang rajin. Sekian dan terima kasih. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Baik, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Selamat pagi Ibu Guru serta teman-temanku sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan pertama, apa alasan kita harus menghormati orang tua? Karena orang tualah yang melahirkan kita dan membesarkan kita, yang selalu mendampingi, menjaga, dan menyayangi kita. Jadi kita harus menghormati orang tua. Pertanyaan kedua, dengan cara apa hormat kepada orang tua itu diwujudkan? Membantu orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, belajar yang rajin, dan rajin ke sekolah. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan, kami dari kelompok 3. Pertanyaan pertama, apa alasan kita harus menghormati orang tua? Jawab, karena orang tua lah yang melahirkan kita dan membesarkan kita, yang selalu mendampingi dan menyayangi kita, jadi kita harus menghormati orang tua. Pertanyaan yang kedua, dengan cara apa hormat kepada orang tua itu diwujudkan? Jawab, 1. Membantu orang tua, 2. Mendengarkan nasihat orang tua, 3. Belajar yang rajin, 4. Rajin ke sekolah, 5. Menyayangi orang tua. Sekian dan terima kasih. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Jadi Ibu berikan rangkuman. Idealnya keluarga merupakan persekutuan cinta yang saling mengasihi satu sama lain. Kita kasih itu selayaknya menjadi pengikat persekutuan keluarga. Semua anggota keluarga bertanggung jawab
agar cinta itu terus tumbuh di dalam keluarga. Orang tua itu sebagai simbol Allah, wujud Allah yang nyata bagi anak-anaknya. Anak dipanggil untuk mencintai dan menghormati orang tua dan seluruh anggota keluarga. Selain dengan cara mentaati mereka, banyak hal yang sederhana yang bisa dilakukan, antara lain, yang pertama, silakan baca sama-sama 1-3. Yang pertama, Mendoakan mereka setelah hari. 2. Mengingat dan merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun kawinan mereka. 3. Membantu pekerjaan mereka. jadi 3 contoh ini bagaimana cara kita mentaati orang tua. Oke, sampai di sini paham? Paham. Berikut kita melakukan refleksi. Di sini refleksinya Ibu akan mendengarkan sebuah lagu yang judulnya tentang doa seorang anak. Setelah kita melakukan refleksi dengan mendengarkan lagu doa seorang anak, di sini kita melakukan sebuah aksi. Aksinya membuat doa tertulis untuk orang tua serta hal-hal yang ingin dilakukan sebagai wujud kasih kepada orang tua. Setelah kalian menuliskan doa ini, kalian serahkan surat itu kepada orang tua agar mereka membaca dan menandatanganinya. Jadi doa tadi kalian tulis, kalian serahkan kepada orang tua dan ditandatangan. Bisa? Bisa. Baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita melakukan ice breaking. Sekalian kita doa penutup. Tepuk pulang. Dapat tidur, hati senang, bahagia. Yes! Sekarang satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Dan Tuhan sekalian, biarlah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam